Oke, selamat pagi semuanya. Kita coba untuk bahas tentang apa yang akan kita lakukan di dalam materi kali ini, yaitu tentang virtualisasi dan implementasinya. Nah, ketika kita mau melakukan implementasi sebuah komputasi awan, minimal kita harus tahu dulu sistem operasi apa yang bisa menjalankan si komputasi awan ini. Jadi dari situ kita bisa menerapkan apa yang dapat kita jalankan. Beberapa aplikasi yang bisa dijalankan, salah satunya adalah browser, Chromium dari Google atau aplikasi-aplikasi lainnya yang nanti akan dibutuhkan seperti penyimpanan kalau di sisi perangkatnya. Kemudian ada media-media lain, kartu jaringan dan sebagainya. Kemudian yang satu paling penting adalah koneksi dari jaringan yang kita miliki harus baik. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika kita mau melakukan implementasi sebuah cloud computing, dari sisi perangkat keras dan sistem operasi harus berjalan sebagai sebuah service web. Artinya, aplikasi yang kita miliki itu harus dapat menggunakan si web service tadi sebagai landasan untuk dia komunikasi, mengirim data, kemudian informasi tadi, agar kegiatan yang berjalan itu bisa jalan dengan semestinya. Kemudian dari sisi teknis, segala kegiatan yang tadinya web service-nya ada satu perangkat, nanti dia berubah menjadi sebuah layanan service. Jadi tadinya kita siapkan sebuah web service, kemudian kita siapkan sebuah perangkat. Sekarang dengan cloud computing, kita menggunakan itu sebagai sebuah service. Jadi tinggal kita pilih saja apa yang kita mau gunakan, sehingga sesuai dengan apa yang kita pakai saja nanti. Contoh, kalau seperti ini, ketika kita menggunakan sebuah sistem operasi cloud, maka di dalamnya harus ada perangkat keras. Sama seperti perangkat keras yang biasa kita gunakan di dalam kegiatan kita sehari di laptop atau PC, ada prosesor, ada memori, ada storage, di mana setiap prosesor, memori, storage-nya tadi, agar dia dapat berjalan, dia harus ada sistem operasi. Nah, kedua itu saling bekerja sama di dalam si sistem operasi cloud. Ya. Nah, beberapa kegiatan yang nanti akan dibahas dalam sebuah cloud adalah bagaimana si cloud-nya tadi itu nanti dikombinasikan menjadi sebuah layanan. Infrastruktur dikombinasikan, dia menjadi sebuah layanan. Aplikasi dikombinasikan, dia menjadi sebuah layanan. Kemudian hal-hal yang nanti saling terhubung antara satu dengan yang lain itu dikombinasikan. Salah satunya yang nanti membuat sebuah cloud adalah satu cloud FX. Dia merupakan pengembang yang nanti akan menyebarkan sebuah aplikasi atau platform yang mungkin nanti akan kita kembangkan kembali. Contohnya .NET, Java, dan sebagainya. Nah, di dalam implementasi cloud computing saat ini, sistem operasi dan hardware sudah berkombinasi, sudah berkolaborasi, sehingga menghasilkan sebuah layanan baru. Nah, di dalam kegiatan tadi, nanti ada lapisan yang lain yang nanti menjembatani kita, supaya kita bisa menggunakannya jauh lebih mudah di dalam cloud itu. Pertama, ada API yang biasa kita pakai. Kayak sekarang banyak sekali API yang diberikan. Kemudian web service, kemudian ada tool-tool lain yang nanti bisa kita manfaatkan. Ya. Nah, ini kalau kita menggunakan Office Suite, caranya saya jelaskan saja. Nah, ketika kita mengakses API web server tadi, supaya bisa kita akses, semuanya dapat kita akses melalui web service. Web aplikasi, web UI, atau web service itu sendiri. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya yang dalam hal ini adalah akan jauh mempermudah layer paling atas itu berkomunikasi dengan lapisan yang bawahnya. Ya, jadi dari situ setiap kegiatan yang berjalan akan jauh lebih mudah dan sifatnya pasti mobile. Nah, ada perbandingan antara cloud sama hosting yang dulu pernah kita bahas di dalam kelas.
di cloud dan hosting itu sebenarnya satu kegiatan yang mirip, kegiatan yang hampir sama. Tapi ada kegiatan yang dalam sebuah kegiatan hosting, dalam sebuah kegiatan komputasi awan atau cloud computing itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Pertama, hosting itu tidak menawarkan self-service. Jadi orang bisa pilih apa yang kita inginkan, enggak. Jadi manipulasi servernya seperti enggak. Ya, jadi sesuai dengan apa yang mereka pilih. Tapi kalau di cloud computing biasanya disebut dengan self-service atau on the fly atau bayar yang kita gunakan saja. Jadi di situ diberikan sedikit kemudahan. Tapi dalam kegiatannya cloud computing juga ada beberapa yang harus kita lihat, kita patuhi, nggak bisa sembarangan juga. Nah, ini perbedaan antara cloud computing dan hosting dari tingkat elastisitas. Jadi cloud computing itu jauh lebih baik dari web hosting. Pay by use, apa yang kita pakai itu yang kita bayar. Tapi kalau web hosting bisa saja tidak terpakai tetap dibayar segitu. Kalau dia terpakai kita harus menambah bayar seperti itu. Kemudian sifatnya self service kalau computing, kalau web hosting kita ngerjakan sendiri. Kemudian kalau kita menyewa sebuah service aplikasi, artinya kita tinggal menggunakan aplikasi itu, tapi di web hosting enggak. Kita harus membangun sendiri, kemudian menjalankannya, kemudian kalau ada apa-apa kita memperbaiki sendiri, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, di dalam sebuah cloud computing tidak lepas yang namanya virtualisasi. Virtualisasi ini salah satu tujuan di mana memperkecil perangkat yang kita gunakan atau tidak memperbanyak perangkat yang kita gunakan supaya nanti memanfaatkan resources yang ada, tidak berlebih resources. Beberapa aplikasi virtualisasi yang bisa kita gunakan salah satunya adalah Virtual PC, VMware, sama VirtualBox. Yang paling banyak sekarang VMware sama VirtualBox yang biasa kita gunakan untuk install apa, game dan sebagainya dalam satu sistem operasi. Intinya ketika kita bicara virtualisasi bentuknya mirip seperti ini. Jadi kita punya infrastruktur, di dalam infrastruktur tadi nanti ada mesin-mesin baru yang bentuknya sebuah virtual machine. Jadi walaupun nanti si perangkatnya satu, intinya nanti keluarnya bisa banyak lebih dari satu. Tuh. Nah, dari sini mengapa kita pilih virtualisasi? Pertanyaan pertama adalah mean time to restore. Karena sifatnya jauh lebih fleksibel, jauh lebih cepat. Ketika ada kegagalan dalam satu perangkat yang kita miliki, maka proses yang kita lakukan akan jauh lebih cepat kalau menggunakan virtualisasi. Seperti kayak copy paste saja. Jadi kegagalan fisik. Jadi kita tidak ganti perangkat baru. Perangkat yang sudah ada tinggal kita restore saja kembali. Kemudian kita memaksimalkan apa yang ada di dalam server. Sumber dayanya server kita manfaatkan supaya di servernya akan jauh lebih digunakan resource. Kemudian yang paling penting adalah biaya pemeliharaannya semakin kecil karena perangkat yang dipelihara cuma beberapa saja, tidak banyak, walaupun di dalamnya nanti banyak sekali mesin. Yang dilakukan di dalam sebuah virtualisasi, kemudian efisien manajemen. Dari situ sebuah virtualisasi ketika kita menggunakannya perangkatnya nanti nggak terlalu banyak yang dikonsiderasi, nggak terlalu banyak yang dicek untuk si perangkatnya itu sendiri. Nah, ketika kita mau membuat sebuah virtualisasi sebuah server, biasanya ada sistem operasi yang nanti kita gunakan untuk aplikasi itu saling berkomunikasi. Ada aplikasi dengan nanti yang dibaca. Ini prosesnya
ada beberapa perangkat yang nanti bisa kita gunakan sebagai perangkat operasi, perangkat yang digunakan untuk operasi dan aplikasi-aplikasi yang kita nanti. Itu ya. Jadi dalam kegiatan ini si virtualisasi itu bisa kita gunakan. Nah, dalam virtualisasi nanti ada yang disebut dengan hypervisor. Jadi hypervisor ini merupakan generasi perangkat lunak yang nanti tujuannya adalah memiliki peran untuk mengontrol mesin lain yang ada di bawahnya untuk saling berkomunikasi antara satu dengan lain. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada perangkat yang kita miliki yang tadinya ada virtualisasi, sebenarnya di dalamnya ada hypervisor. Dimana si hypervisor ini tadi dia akan menggantikan sistem operasi di mana dapat melakukan boot langsung, jalan secara langsung tanpa menunggu virtual machine lainnya. Ya, jadi di dalam Virtual Machine Manager atau VMM versi hypervisor ini dia akan mengontrol efisiensi si mesin itu sendiri. Nah, si hypervisor ini dia daya tampungnya kecil sekali. Ya. Daya tampungnya kecil sekali kalau di perangkat kita dia menggunakan satu perangkat yang nanti digunakan untuk komunikasi satu dengan lainnya. Itu ya. Jadi itu hypervisor yang nantinya supaya nanti dia dikontrol. Pengembangannya ya hypervisor tadi karena tidak terlalu signifikan, karena kecepatannya tidak terlalu tinggi, maka dikembangkan lagi menjadi para virtual machine, di mana proses hypervisor tadi, virtual host tadi nanti tidak langsung berkomunikasi dengan hypervisor, tapi di tengah-tengahnya ada jembatan. Tujuannya itu akan mempermudah untuk si hypervisor untuk komunikasi. Jadi jembatan lah yang untuk komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam komunikasinya, di dalam virtual dan cloud computing, mekanisme teknologi yang paling penting dipelajari oleh administrator adalah bagaimana nanti kita membuat sebuah komputerisasi yang saling terhubung satu dengan yang lainnya, tapi secara virtual. Jadi kita punya relasi antara satu mesin dengan sistem yang lainnya, tapi di dalam virtual machine. Nah, beberapa kegiatan yang biasa digunakan di dalam virtualisasi cloud adalah network virtualization. Ada VLAN, ada virtual IP, ada multi-link. Itu salah satu jenis komunikasi yang digunakan untuk saling komunikasi di dalam jaringan, tapi secara virtual. Nanti dimanfaatkan VLAN dan sebagainya. Kemudian ada memory virtualization. Dari memori yang ada, misalkan 32 GB, nanti kita pakai 8 GB untuk mesin 1, 8 GB untuk mesin 2, dan seterusnya. Proses ini dia menggunakan proses pooling memori, di mana memorinya tadi dibagi menjadi memori baru. Tapi yang harus diingat adalah tidak boleh menghabiskan resource memori yang ada untuk menjalankan virtual machine, karena perangkat utama itu butuh memori untuk menjalankan virtual machine dan sistem operasinya. Jadi itu yang harus diingat. Kemudian naik virtualisasinya ke grid computing, di mana komunikasinya ada banyak komputer, tapi di banyak komputer itu komunikasinya cuma satu. Ya, komunikasinya cuma satu. Kemudian ada application virtualization. Banyak sekali aplikasi virtualisasi ini. Jadi kita bisa pakai kayak tadi yang disebut aplikasi virtualisasi, kayak kalau mesinnya itu pakai VirtualBox, pakai VMware, ya itu yang biasa. Nah, kalau di aplikasinya ada Wine yang bisa kita gunakan, ada Semu, itu yang
bisa kita pakai. Kemudian dari storage, kalau dari storage si virtualisasi ini dia biasanya membagi si penyimpanan yang kita miliki ya. Jadi dari situ bisa pakai RAID ya, bisa pakai LVM. Kemudian ada platform, kita menggunakan virtual komputer. Nah, dari sini kita ngebahas apa yang nanti di dalam cloud computing itu harus ada. Intinya di dalam cloud computing harus ada jaringan internet, kemudian sumber daya dari perangkat, kemudian softwarenya, informasi dan aplikasi yang nanti di dalam computing bisa kita gunakan misalnya saja. Nah, di dalam virtualisasi ada beberapa layanan yang dijalankan, salah satunya milik Google. Google sudah concern sekali dengan virtualisasi, dengan yang namanya cloud. Salah satunya yang sering mungkin kita sudah sering pakai Google Doc. Kalau kita ada tugas, kita sama-sama ngerjain, kita pakai Google Doc. Kalau kita mau hitung pakai Excel, kita sama-sama kerjain. Misalkan sheet 1 atau dari 1 sampai 10 A ngerjain. 2 sampai 20 si B ngerjain dan seterusnya. Sudah kita lakukan secara kolaboratif. Kemudian ada yang bisa kita gunakan misalkan Amazon EC2 Elastic Compute Cloud, dimana Amazon ini nanti dia punya satu server, satu perangkat yang nanti menjadi induk, kemana dalam kegiatannya nanti si EC2 ini menyediakan itu untuk kita gunakan sebagai virtual machine nantinya. Nah, si virtual machine ini sendiri nanti ada platform yang bisa kita gunakan, yaitu platform sebagai service. Mungkin tidak menyadari bahwa Anda berurusan dengan virtual machine, di mana platform sebagai service ini akan digunakan untuk komunikasi di dalam virtual machine. Nah, ini salah satu topologi yang kita gunakan, yang bisa digunakan di dalam virtualisasi sebuah cloud. Jadi ada satu perangkat yang nantinya perangkat itu ada virtual machine. Di antara virtual machine tadi nanti digabungkan antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa berjalan dan dimengerti. Nah, mengapa kita melakukan sebuah virtualisasi? Pertama, untuk mengurangi biaya investasi hardware. Sudah pasti ketika kita membuat sebuah virtualisasi, kita akan mengurangi yang namanya, misalkan kita harus memiliki 10 server. Artinya kita harus memiliki 10 server yang beda. Tapi dengan virtual machine kita cuma satu server dengan 10 virtual machine yang berbeda. Kemudian proses backup and recovery akan semakin mudah, semakin cepat, waktunya akan semakin dikit dan sumber daya yang di backup akan semakin dikit karena di dalam satu perangkat yang sama. Kemudian kemudahan dalam deployment penerapan sebuah komputasi awan, di mana satu server itu dibuat secara virtual. Bisa juga di cloning, bisa juga dijalankan dengan virtual machine yang berbeda. Itu yang nanti bisa dijalankan. Kemudian yang keempat, mengurangi panas. Kenapa demikian? Kita tidak ada lagi yang namanya server farm. Kalau bicara server farm, maka dia akan menghasilkan sebuah panas yang akan cukup berlebih. Otomatis kita harus punya satu ruangan yang nanti memiliki pendingin yang cukup banyak. Dari situ, kalau tidak memiliki pendingin yang cukup banyak, akan menghasilkan panas yang tinggi. Kemudian mengurangi biaya space dalam hal ini adalah ketika kita mau menyimpan perangkatnya atau servernya, kita bisa disimpan di tempat yang kecil. Misalkan kita pakai colocation tidak terlalu besar menyewanya. Kalau kita pakai colocation dengan ruangan yang cukup besar, otomatis biaya yang kita keluarkan akan menjadi semakin lebih besar. Kemudian kemudahan maintenance dan pengolahan. Jadi dia akan bisa dilaksanakan secara otomatis untuk maintenance dan pengolahan. Kemudian standarisasi hardware. Di dalam virtualisasi minimal harus ada standarisasi hardware sehingga proses yang dilakukan sedikit mengalami masalah yang terjadi. Kemudian penggantian
kemudahan dalam pengertian. Jadi ketika terjadi overload dan sebagainya, maka perangkat yang di-upgrade itu cuma satu. Bisa saja kalau perangkat utamanya masih canggung, kita tinggal meng-upgrade si virtual machine, meningkatkan si virtual machine supaya jauh lebih kuat lagi. Akan tetapi ketika kita bicara keuntungan pasti ada kerugian ya. Dari situ pasti ada satu pusat masalah yang nanti bisa terjadi di dalam si virtualisasi, karena ketika satu mesin utama rusak maka semua virtualisasi akan rusak. Makanya harus ada secara periodik dicek ya, jadi harus ada maintenance lah ya dengan waktu tertentu. Kemudian yang kedua bicara tentang spesifikasi hardware. Nggak bisa sembarangan tentang spesifikasi hardware-nya. Spesifikasi hardware-nya harus benar-benar membutuhkan spesifikasi hardware yang jauh lebih tinggi dari virtual machine-nya yang kita akan buat. Kemudian satu pusat serangan, karena semua yang ada dalam perangkat itu jadi satu. Kena utama, otomatis semua virtual servernya kena. Itu ya yang terjadi. Saya next dulu. Nah, ketika kita membuat sebuah virtualisasi, maka kebutuhannya seperti ini. Pertama, ketika kita menggunakan satu teknologi virtualisasi, contoh OpenVZ, di mana si OpenVZ ini ketika ingin melakukan atau membuat sebuah virtual machine yang masing-masing sebanyak 5 virtual machine yang masing-masing memiliki satu memori sebesar 1 GB. Jika itu dilakukan, maka 5 mesin tadi itu dikalikan satu tadi, maka total memori yang dimiliki yang harus digunakan untuk menjalankan si virtual machine itu minimal 5 GB. Tapi kalau mau menjalankan mesin utama, jadi kita harus memiliki memori di atas 5 GB. Tapi jangan juga 5 GB, 5,12 MB, 5,1 MB, jangan juga. Jadi harus tinggi. Kemudian server induknya minimal. Kalau kita mau menggunakan atau Xeon dan sebagainya, kita harus memikirkan si prosesornya. Ya. Nah, ini beberapa spesifikasi minimal. Spesifikasi minimal untuk satu distro Linux. Linux tidak perlu memori yang cukup besar. Memorinya cukup 1 GB. Kemudian harddisknya nggak terlalu besar. Kemudian prosesornya nggak terlalu besar, karena kebanyakan di dalam Linux itu text mode, kecuali yang ada GUI-nya. Kalau di Windows nggak bisa seperti itu. Memori minimal dia butuh berapa giga, kemudian penyimpanan dia butuh minimal berapa giga. Kalau ini kita gunakan. Nah, ini beberapa penerapan cloud computing. Salah satunya adalah Google App Engine. Google App Engine itu adalah sebuah platform untuk menyebarkan dan menjalankan aplikasi web di Google infrastruktur. Jadi Google udah punya nih, namanya GAI, Google App Engine. Jadi di sini dia menawarkan tingkat skalabilitas yang tinggi. Kita udah tahu lah ya Google seperti apa. Jadi seperti ini si Google App Engine kita pakai. Mungkin nanti ke depan email yang kita pakai dibatasi penyimpanannya, kita harus berbayar. Karena kita udah nyaman menggunakannya, bisa kita. Kemudian Google Doc yang kita pakai udah nyaman sekarang, mungkin nanti dibatasi karena kebutuhan pendanaan buat mereka. Itu ya Google App Engine. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi dia mengembangkannya menggunakan kita. Jadi di situ ada aplikasi kita yang paling atas. Nanti si Google App Engine mengartikan aplikasi kita bisa pakai data store-nya, user application, kemudian task scheduler, dimana app engine-nya
dia nanti akan membaca email, request, image manipulation, dan sebagainya. Dimana si kita bisa menggunakan Java atau si Python tadi. Iya. Jadi di situ kita bicara tentang data store yang nanti kita gunakan, menggunakan yang CGDO atau. Nah, di dalam Google App Engine nanti beberapa aplikasi yang kita gunakan bisa Java atau Python yang dapat kita manfaatkan. Kemudian ada data store. Kalau kita menggunakan data store biasanya menggunakan query-nya punya Google, atau sekarang kalau udah support dengan si penyimpanan database mereka. Kemudian lanjut ini kalau kita masuk Google account-nya Google Engine yang nanti bisa digunakan, karena Google Engine sekarang udah ada banyak yang berbayar. Nah, kemudian mungkin nanti ini bisa kalian coba Windows Azure. Di Windows Azure ini dia memiliki 4 layanan. Microsoft dia ngeluarin layanan sendiri, nanti memiliki 4 layanan. Yang pertama dia base-nya base Microsoft. Yang kedua dia bisa mengintegrasikan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kemudian dia memiliki database cloud disebut SQL Azure. Ya, jadi kalau kita pernah menggunakan SQL Server itu sama dengan SQL Azure, dimana si platform tadi perbedaannya adalah layanan codec, karena kita jalannya lewat tadi ya. Jadi ada videonya yang nanti bisa kita gunakan di dalam si Windows Azure yang bisa kita terapkan. Ya, itu beberapa kegiatan yang bisa kalian gunakan, nanti bisa dicoba Windows Azure sama si Google App Engine tadi untuk kegiatan kalian. Jadi ke depan nanti saya maunya kalian coba Windows Azure tadi untuk menjalankan satu app di dalamnya yang bisa nanti kalian manfaatkan untuk kegiatan kalian ke depan, karena kita punya Windows Azure. Ya, nah itu yang paling penting di dalam kegiatan kita kali ini yang harus minimal kalian pahami. Untuk kegiatan selanjutnya untuk SQL Azure silahkan dibaca kegiatannya seperti apa, karena di dalamnya itu tetap di dalam si Windows Azure tadi. Ini prosesnya sama di Windows Azure, satu kegiatan, sehingga proses yang kita jalankan sesuai nantinya. Jadi silakan coba gunakan Google App Engine. Nanti saya akan membuat sebuah latihan untuk kalian bagaimana nanti kalian menyikapinya membuat alternatif. Baik, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.